Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nuvers, welcome back to our YouTube channel Hima Gizi Hamka, segmen spesial dari Nuris and Flourish yang memberikan program kerja di bidang 3 yang akan membahas seputar gizi, lifestyle, serta impact terhadap kesehatan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman semua agar lebih aware lagi terhadap asupan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, pada episode ketiga kali ini, yang mana kita masih di dalam bulan suci Ramadan, kita akan membahas suatu hal yang cukup relate untuk orang tua di luar sana yang bikin angkat tangan nih karena kebiasaan makan anak, yaitu children eating behavior. Wow, nggak kalah menarik ya pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rana Septiansyah, merupakan mahasiswa program studi Gizi UHAMKA dan juga sekaligus sebagai salah satu pengurus himpunan mahasiswa Gizi UHAMKA periode 2024-2025. Pastinya saya di sini nggak sendiri. Sekarang udah hadir bersama kita perwakilan dari Persagi sebagai Kepala Bidang Penjaminan Mutu dan Manajemen Risiko DPP Persagi, yaitu Bapak Dr. Ahmad Faridi, SPMKM CIP CTM atau biasa dipanggil Pak Faridi. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun dalam kondisi puasa, ya kita tetap harus sehat kalau orang gizi. Ya. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita kali ini, yakni Bapak Dr. Ahmad Faridi SPMKM, yang mana pernah menempuh pendidikan di Akademi Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1990 sampai dengan 1993. Ya, selanjutnya di Institut Pertanian Bogor Gizi Masyarakat pada tahun 2000 sampai 2002. Dilanjutkan di Pascasarjana UHAMKA Kesehatan Masyarakat pada tahun 2008 sampai 2010 serta program Doktoral Universitas Mercu Buana Manajemen SDM pada tahun 2020 sampai tahun 2023, dan work experience-nya yakni sebagai Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Sumatera Selatan, Kepala Subsi Gizi, NGO Muhammadiyah Aisyah Manager Monef pada tahun 1997 sampai 2009, juga Akademi Gizi Muhammadiyah UHAMKA Direktur pada tahun 2004 sampai 2011, terus di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka sebagai Ketua Program Studi pada tahun 2004 sampai 2011. Dilanjut program Pascasarjana UHAMKA Sekretaris Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat pada tahun 2011 sampai dengan 2013, serta di PT Sehat Bugar Bergizi Direktur Utama pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Oke, mungkin kita lanjut aja Pak. Semoga di bulan suci ini yang penuh berkah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, gini Pak, kita sering dengar banget nih Pak soal anak yang suka pilih-pilih makan. Bahkan orang yang seusia kita pun, saya dan teman-teman mungkin ada beberapa yang masih suka untuk pilih-pilih makan gitu Pak. Dan dia tuh nggak mau untuk coba hal baru. Nah, menurut Bapak, kenapa bagaimana sih Pak orang itu bisa menjadi picky eater dan apa yang melatar belakangi orang tersebut gitu? Oke, ini menjadi satu permasalahan yang sering muncul ya dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan baik oleh para pakar, bahwa kejadian picky eater ini bisa terjadi karena beberapa hal sebenarnya. Yang pertama disebabkan karena faktor anak itu memilih. Ya, memilih-milih. Yang kedua karena faktor orang tuanya, ya, karena faktor gen. Karena anak usia 2 sampai 5 tahun pada saat dia akan mencoba satu makanan itu biasanya kalau dia merasa tidak cocok, maka dia tidak akan memilih. Padahal itu nanti berpengaruhnya besar itu terhadap kebutuhan gizi yang harusnya dipenuhi pada saat itu. Jadi faktor lingkungan
ini juga mempengaruhi ya untuk mereka terjadinya picky eater pada anak. Sebenarnya saya bilang tidak hanya pada anak, betul. Pada orang dewasa, pada remaja bisa saja terjadi picky eater. Maka terkadang walaupun sudah dipenuhi nih kebutuhan gizinya, tetapi tetap masih kurang. Karena apa? Makanan yang harusnya dia konsumsi mengandung zat gizi yang baik, tetap dia tidak konsumsi. Ya, pilih yang lain. Ya kan, banyak sekali makanan-makanan junk food sekarang ini yang bisa dikonsumsi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang memilih menjadi picky eater ya pada anak itu karena memang satu dia memilih karena faktor tidak suka, yang kedua juga karena terpaksa ya yang harus dia lakukan untuk makan dipaksa ya sama orang tuanya padahal dia tidak suka, pada akhirnya dia memilih selain dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua maupun lingkungan. Gitu, seperti itu, Mas Rehan. Berarti tadi Bapak sempat juga kan membahas sedikit tentang itu akan berdampak gitu dalam jangka panjang. Nah, kira-kira apa sih Pak dampak jangka panjangnya untuk pertumbuhan maupun perkembangan dari si anak tersebut gitu kalau misalkan dia seorang picky eater? Ya, ini yang perlu menjadi perhatian kita adalah anak secara jangka panjang menjadi picky eater itu bisa menyebabkan yang pertama jelas pasti kurang gizi. Kekurangan gizi ini disebabkan karena makanan yang harus jadi konsumsi secara keseluruhan ya. Apalagi kita orang gizi, sudah berprinsip gizi seimbang. Tapi dalam kenyataannya yang kita lihat, orang selalu memilih, oh saya nggak suka nih makan sayuran. Oh saya tidak suka makan buah-buahan. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang yang picky eater sudah pasti akan kurang gizi. Yang kedua, sudah dipastikan bahwa orang yang picky eater, tumbuh kembangnya pasti terhambat. Itu tumbuh kembang terhambat ini banyak hal sebenarnya selain dari tubuh yang mungkin akan terjadi yang disebut dengan stunting, walaupun stunting ini ujungnya adalah dari peran ibu ya pada saat hamil, tetapi kalau dia sudah menjadi anak lalu dia memilih makanan yang tidak bergizi bisa saja menyebabkan anak itu menjadi tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usianya. Nah itu yang berikutnya adalah menyebabkan stres keluarga. Stres keluarga itu menjadi salah satu faktor yang sangat besar. Karena apa? Anak yang susah makan menyebabkan kedua orang tuanya menjadi bingung. Dia kasih apa nih? Dikasih A tidak mau, dikasih makanan bergizi A tidak mau, dikasih makanan B yang bergizi juga tidak mau, dikasih protein tidak mau. Itu menyebabkan stres keluarga. Jadi dampak yang sangat besar apalagi jangka panjang kita terkait dengan kita ya sebagai orang gizi sudah pasti terkait dengan kekurangan gizi ini menjadi momen penting pemerintah yang sebenarnya lagi menggalakkan bagaimana menangani masalah stunting itu seperti itu Mas Rehan. Oke, jadi apa ya maksudnya ini tuh akan berdampak juga bagi pertumbuhan dan bahkan seluas-luasnya itu ke negaranya gitu berarti Pak. Betul. Oke. Nah selanjutnya Pak. Tadi Bapak ada sebut stres keluarga. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak cara kita nih untuk menghadapi anak-anak yang picky eater ini gitu? Solusi yang mungkin pernah Bapak coba ataupun itu yang mungkin efektif gitu. Gimana Pak? Oke, memang peran dari keluarga ini sangat penting. Bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan anak yang picky eater. Yang pertama adalah membiasakan anak untuk mencoba makanan yang baru. Mencoba makanan baru. Jadi keluarga itu tetap harus berupaya memvariasi makanan-makanan di rumah. Gitu. Itu salah satu faktor supaya anak itu mau berubah kebiasaan tadi. Jadi peran orang tua ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting supaya tidak terjadi stres keluarga tadi. Dicobalah. Anak di usia 25 tahun itu tergantung kepada kita yang orang dewasa di rumah, ya kan gitu, harusnya gitu. Yang kedua, ini pada saat anak makan itu tidak boleh dipaksa sebenarnya. Nah, kejadian di kita, real kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, pada saat anak mau makan selalu dipaksa tuh. Ya kan? Kalau tidak mau dipaksa, dicubit. Ya. Nah, itu menjadi peran yang sangat penting dari kita selain tadi membiasakan makan yang bervariasi, ya. Yang kedua adalah tadi tidak memaksa. Yang ketiga adalah memberikan makanan yang sehat secara bertahap. Makanan sehat secara bertahap. Karena kadang
itu mempengaruhi itu, ya kan, kebiasaan keluarga pada saat makan itu. Kalau kita tidak membiasakan makan yang bergizi, itu sangat sulit memang untuk merubahnya tadi. Jadi membiasakan itu menjadi salah satu peran supaya picky eater ya yang tadinya akan berpengaruh terhadap stres keluarga bisa menjadi kurang karena kita juga sudah menyiapkan dengan baik orang tua gitu. Seperti itu. Mungkin agak menarik di bagian yang terakhir, memberi makanan sehat secara bertahap. Kalau menurut Bapak, memberi makanan sehat secara bertahap itu ada jedanya itu seberapa lama Pak? Apakah kita ngelihat dari kondisi si anaknya, apakah dia sudah bisa menerima, atau kita patok target waktu aja kayak gitu menurut Bapak? Ya, kalau kita mempelajari tentang tumbuh kembang anak ya, secara teori bahwa anak 0 sampai 6 bulan itu dimulai dengan diberikan hanya ASI eksklusif, ya kan? 7 sampai 12 bulan itu sudah selain dari ASI yang tetap diberikan oleh ibunya, tetapi tetap diberikan makanan tambahan. Ya kan? Itu secara bertahap kita memberikan makanan-makanan tadi nanti masuk di usia 1 sampai 5 tahun, masuk ke balita, itu disesuaikan dengan bentuk kebiasaan anak itu memakan. Jadi kita sudah mulai memperkenalkan makanan-makanan yang bergizi, jadi orang tua mempunyai peran yang sangat besar selain tenaga kesehatan ya, tenaga gizi. Tapi kan dengan majunya media sosial saat sekarang ini, harusnya ibu sudah bisa membaca, melihat, menyampaikan, memberikan contoh kepada anak supaya anak mau mengkonsumsi makanan yang baik, ya. Jadi tidak memilih-milih dan sebagainya. Tetapi memang kita memberikannya secara bertahap sesuai dengan usianya dia, mulai dari 0 bulan sampai dengan 5 tahun. Nah, penyesuaiannya gitu ya, sampai nanti dia masuk ke anak sekolah, masuk ke remaja, masuk ke dewasa, balik lagi, ya kan? Nah itu nanti berkaitan dengan ibu hamil, berkaitan dengan ibu menyusui sampai lansia, gitu, Mas Rehan. Urutannya gitu. Berarti ada patokan usianya, berarti menyesuaikan juga. Betul. Ketika dia udah di umur 1 tahun sampai 5 tahun, berarti dilihat dari kesukaan dia. Betul. Preference kan, ya. Berkaitan dengan preference ini ya, itulah yang kita harus arahkan. Karena repotnya di kita sekarang ini makanan itu bisa diakses secara online, gitu loh. Nah, itu juga akan berpengaruh tuh. Itu perannya kita sebagai orang gizi menjadi sesuatu hal yang sangat penting, gitu. Oke Pak. Nah, selanjutnya itu biasanya nih Pak, anak-anak yang picky eater itu kan, atau seseorang yang picky eater itu biasanya milih makanan itu yang nggak sehat gitu karena kesukaannya dia. Nah, gimana sih Pak? Maksudnya kenapa sih anak-anak itu bisa milih makanan yang cenderung lebih nggak sehat gitu? Menurut Bapak? Iya, konsepnya adalah sangat mudah sebenarnya. Kenapa kok orang-orang yang picky eater itu selalu memilih makanan yang menurut anggapannya si anak ini justru menyenangkan buat saya? Karena apa? Karena di kita ini sudah terbiasa diberikan makanan-makanan yang sebenarnya mengandung tadi loh, kandungan zat kimia yang membuat anak tuh menjadi terangsang. Jadi lebih dan menarik ya. Dari warna misalkan, terkait dengan warna, lalu terkait dengan makanan-makanan yang sebenarnya siap saji yang diberikan. Bukan tidak baik, tetapi tetap ya peran kita untuk bisa mencegah anak untuk tidak memilih makanan yang tadi cenderung untuk memilih makanan yang kurang sehat, itu bagi mereka yang picky eater ini jauh lebih mudah dibandingkan makanan yang sehat. Karena kita tidak pernah mengajarkan ke mereka, ini loh, ada sebenarnya makanan-makanan yang sehat yang sebenarnya enak bisa dikonsumsi. Nah, itu. Tapi kalau bagi mereka melihat makanan-makanan siap saji dan lain-lain ya, makanan banyak sekali di kita ini, tapi kita tidak pernah memperkenalkan yang namanya sayuran, yang tidak mengenal namanya buah gitu. Nah, pasti kecenderungan orang-orang yang picky eater itu instan, sudah pasti. Yang kedua, bagi dia rasanya jauh lebih enak dibandingkan makanan yang bergizi. Ya, itu yang harus dipahami oleh kita ya sebagai orang gizi, menyampaikan atau memberikan penyuluhan yang baik ke mereka itu menjadi satu target sebenarnya gitu, untuk bisa merubah. Nah, seperti itu Mas Rehan. Berarti ada karena instan mungkin. Betul, salah satunya karena memang instan. Itu orang akan cenderung mengajarkan, udahlah bikin aja mie goreng, gitu kan. Bikin aja apa? Sekarang ada spaghetti, promosi sebenarnya. Tapi kan itu murah, 3.000 instan.
Tapi kan kita nggak tahu apa itu sehat atau tidak. Tapi orang-orang yang picky eater, pada saat dia lapar, kalau saya masak dulu yang bergizi, lama kan gitu. Repot. Nah, itu perlu kita pelajari sebagai orang gizi untuk bisa memberikan perubahan terhadap kebiasaan daripada orang-orang yang picky eater yang memilih makanan yang kurang sehat. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau misalkan kita lihat anak-anak picky eater yang tadi suka main makanan instan, terus dia juga lebih terangsang dengan makanan-makanan yang ya kurang sehat karena zat kimianya. Menurut Bapak ada nggak sih Pak strategi khusus itu yang bisa memperkenalkan makanan baru nih ke anak-anak picky eater, tapi itu tidak memaksa gitu? Ya, ini yang sebenarnya harus dipikirkan oleh kita ya sebagai orang gizi, karena pesaing kita sudah cukup banyak di luaran, belum ada memang, mungkin sudah ada ya konsep yang dibuat untuk memberikan makanan yang bergizi, gitu ya, kepada mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan kebiasaan memilih atau disebut dengan picky eater tadi. Maka strateginya adalah yang jelas kalau anak-anak yang sudah picky eater itu mau tidak mau tadi kita berulang lagi memperkenalkan makanan sehat dari keluarga dulu yang penting. Karena keluarga ini adalah kunci awal keberhasilan ya kan pada anak supaya anak itu mengenal dulu dengan baik. Gitu. Yang kedua, baru kita masuk ke lingkungan. Nah, lingkungan inilah yang sebenarnya menjadi tugas utama sebagai orang gizi ya, untuk bisa menyediakan makanan-makanan yang sebenarnya membuat nilai gizi itu menarik gitu ya, untuk bisa dikonsumsi oleh mereka. Nah, ini strateginya adalah berarti ada konsep wirausaha, ya kan? Apalagi saya yakin teman-teman mahasiswa gizi, teman-teman ahli gizi yang ada, itu sudah mengkonsep bahwa makanan yang mudah dibuat tetapi mengandung nilai gizi yang seimbang. Nah, itu harus dibuat sedemikian gitu ya, supaya bisa dikenalkan dengan baik kepada mereka gitu. Nah, seperti itu. Berarti dari kita pun harus bisa membuat satu terobosan baru yang bisa membuat atau menyadarkan teman-teman picky eater ini bahwasannya makanan sehat tuh nggak selalu repot, nggak selalu sayur dan buah gitu ya Pak. Seperti itu. Nah, itu yang perlu dibantu dikembangkan oleh kita, dikenalkan lah sebenarnya justru dari mahasiswa gizi sebenarnya yang mempunyai peran itu selain daripada kita-kita yang ada di luaran gitu sebagai ahli gizi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Pak. Apakah masalah picky eater ini atau picky eating ini pada anak tuh dapat hilang gitu Pak, sejalan dengan berdirinya usia, bertambahnya usia mereka gitu? Kalau beberapa literatur yang saya baca itu sebenarnya bisa saja kembali ke hitop ya, ke normalnya dia. Tetapi itu tidak menjamin di situ ya, tidak menjamin secara otomatis dia akan berubah. Karena memang faktor-faktor tadi, satu adalah faktor lingkungan nih yang paling dominan sebenarnya. Selain juga ada faktor genetik, ya genetik itu dari orang tua ya. Karena ada juga anak yang pada saat dia diberikan makanan, misalkan anggap saja diberikan makanan bergizi seperti diberikan tempe, tahu, itu bisa saja mereka menolak sebenarnya walaupun kandungan gizinya sudah jelas gitu. Nah, seperti itu. Jadi kepada anak-anak yang memang kondisinya seperti itu sebenarnya secara normal dia akan berubah sepanjang mengikuti usia. Tetapi tadi digarisbawahi oleh beberapa pakar bahwa itu tidak otomatis. Nah, tidak otomatis ya. Jadi dari usia sampai 2-5 tahun dan seterusnya itu tidak otomatis. Jadi faktor-faktor lingkungan tadi yang saya bilang sebutkan tadi, ya baik itu berkaitan dengan genetik, baik itu dengan lingkungan. Lingkungan ini kan banyak sekali, ya kan, yang mempengaruhi. Ya itu yang harusnya menjadi satu perhatian kita sebenarnya terkait dengan itu. Gitu. Berarti sebenarnya itu bisa hilang tapi nggak menjamin gitu. Tidak menjamin, betul. Itu literatur yang mengatakan seperti itu ya, bahwa memang mungkin sudah dilakukan penelitian karena ada orang yang memang sulit sekali untuk berubah. Ya, betul. Gitu kan. Kalau dia tidak suka nasi, itu dia masih makannya mie kecil, tanya kok nggak pernah makan nasi gitu. Padahal kan nasi karbohidrat, padahal sama-sama karbohidrat ya. Betul. Tetapi kan mungkin jenisnya saja yang berbeda gitu.
Karena saya bisa menemukan tetangga saya itu sejak dia lahir sampai dia dewasa tidak pernah nyentuh nasi. Nasi itu aneh bagi dia. Jadi dia makannya hanya mie. Padahal kalau bagi kita orang gizi, mie sama dong, setara dengan cuman kandungan nilai karbohidratnya saja yang berbeda. Nah, seperti itu. Begitu Mas Ryan. Jadi memang saya bilang tadi tidak secara otomatis ya orang-orang yang picky eater ini akan hilang gitu. Perlu waktu, perlu penyesuaian, perlu informasi dari orang lain supaya membuka wawasan dia, mungkin diskusi dan lain-lain. Itu penting dilakukan supaya orang-orang yang picky eater ini tidak merasa bahwa wah saya nggak berubah, bukan nggak berubah, tapi memang tidak secara otomatis seperti itu. Berarti baik lagi ke lingkungannya Pak. Betul. Karena lingkungan itu membuat referensi dia semakin banyak mungkin. Betul. Itu yang harus dipahami oleh kita sebenarnya gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih Pak, ada tadi juga Bapak agak singgung sedikit tentang perannya orang tua gitu. Nah, menurut Bapak sendiri seberapa besar sih Pak peran orang tua itu dalam membentuk kebiasaan pada anak gitu? Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik sebenarnya. Kenapa kok justru kebiasaan makan atau lingkungan ya dari keluarga, peran dari orang tua tadi itu yang pertama adalah membiasakan anak itu makan bersama sebenarnya. Bersama. Nah, makan bersama ini kan sebenarnya anak kalau sudah masuk di usia 1 tahun itu bisa didudukkan sebenarnya. Nah, duduk bersama, makan bersama. Cuma yang menjadi permasalahan kita adalah tidak semua keluarga itu mempunyai rumah yang utuh. Nah, gitu loh. Maksudnya dia ngontrak lingkungan sempit. Jadi tidak akan mungkin mempengaruhi tadi kebiasaan makan bersama. Gitu. Kalau itu tidak terjadi, mau tidak mau, paling yang dilakukan oleh orang tua adalah membiasakan anak, memperkenalkan anak dengan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, itu yang paling penting juga. Ya, jadi itu yang mempengaruhi kita. Karena kalau kita mendudukkan anak secara bersama, apa yang kita contohkan dalam menyiapkan menu kepada anak akan melihat secara langsung tuh. Ini loh makanan yang harusnya kalian makan. Kan dalam benak anak kecil itu memorinya jauh lebih sempat menyimpan lama ya dibandingkan kita. Kalau kita ini udah banyak faktor lain ya masuk. Jadi akan sangat sulit gitu, Mas Ryan. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita ingin memperkenalkan anak-anak ini kita memulai supaya tidak terjadi picky eater tadi, itu memang faktor keluarga itu menjadi kunci utama. Lalu tidak membiasakan anak itu dipaksa untuk makan makanan-makanan di luar dari konteks yang sebenarnya dia tidak suka. Itu akan yang terus teringat terus ya oleh anak tersebut bahwa oh saya nggak boleh makan ini, ya. Oh saya nggak boleh makan ayam goreng, tidak boleh, gitu ya. Itu akan terus teringat oleh anak tersebut. Oh dulu waktu saya masih usia 2 tahun, ingat loh keluarga saya, ibu terutama saya nggak boleh mengkonsumsi ayam, tidak boleh mengkonsumsi ikan. Nah itu akan terekam dengan baik, maka tadi menyebabkan anak tersebut menjadi picky eater. Dia akan memilih lagi dengan. Berarti cukup penting gitu, cukup besar juga peran orang tua itu besar karena memang saya bilang tadi lingkungan yang kecil itu ada di keluarga sebenarnya itu, tetapi masuk di dalam lingkungan luar yang lebih besar itu pengaruhnya lebih besar lagi. Gitu. Nah, kalau di sini sudah terbentuk, apapun di luar itu biasanya akan sangat kecil lah mengikisnya ya kalau kuat di dalam keluarga. Jadi berarti itu penting. Berarti peran orang tua pun bisa membuat traumatis gitu ya pada anak ketika dia sangat kecil melakukan hal-hal yang sepele, gitu. Jadi kita kalau terhadap anak itu harus memberikan satu penghargaan pada saat dia suka dengan makanan yang sebenarnya itu nilai gizi, harusnya kita memberikan appreciate. Wah bagus itu, berarti kamu harus makan seperti ini. Nah itu dengan penghargaan seperti itu, maka anak mungkin akan menjadi teringat terus. Oh iya, ini yang dianjurkan oleh
bapak ibu saya kalau makan saya padahal itu benar-benar memang punya nilai gizi yang baik gitu. Jadi kalau dia melakukan perubahan makan yang tadinya dia tidak biasa makan ikan, lalu tiba-tiba dia makan ikan, maka kita akan memberikan satu penghargaan. Penghargaan kecil tadi itulah yang sebenarnya membuat anak akan terus ingat itu. Gitu, Mas Rehan. Oke, wah sangat seru banget ini teman-teman. Jadi semua kebiasaan makan anak-anak itu bukan soal apa yang mereka makan gitu kan, tetapi ini bisa menjadi investasi juga untuk kesehatan tubuhnya di masa yang akan datang kayak gitu. Nah, pentingnya peran orang tua dan tantangan untuk menghadapi anak yang picky eater ini, mari kita ciptakan lingkungan yang makanan yang positif berarti ya Pak. Tetapi dengan arahan dan contoh yang baik kayak gitu teman-teman. Mungkin terima kasih banyak kepada Pak Maridi yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan serta wawasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga informasi yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini mengenai children eating behavior itu bisa menjadi pencerahan untuk kita semua teman-teman, khususnya untuk kita teman-teman Novers di luar sana. Oke, jadi mungkin sekian dulu podcast kali ini dan buat Novers yang pengen terus update seputar lifestyle, gizi, dan kesehatan dengan cara yang relatable dan asyik, jangan lupa buat subscribe, share, like, and follow akun media sosial Hima Gizi Uhamka. Saya Muhammad Hans Septiansyah, izin pamit undur diri dan tidak juga untuk mewakili teman-teman Hima Gizi Uhamka yang lain periode 2024-2025 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. See you in the nourish and flourish. Selanjutnya, stay healthy and mindful. Billahi bisabihat, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.